Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handoko Sukmawijaya, NIM 105200123, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 2D. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir sekolah mata kuliah Akidah Akhlak. Soal yang pertama adalah definisi akhlak secara substansi tanpa saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, sebutkan dan jelaskan kelima ciri akhlak tersebut. Jawaban saya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah keinginan atau tingkah laku mengatakan kebenaran dengan tujuan kebaikan. Salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan julukan As-Siddiq adalah Abdullah atau Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, berperilaku baik. Berperilaku baik wajib dimiliki setiap orang muslim. Kini karena dengan berperilaku baik dapat dengan mudah kaum muslim berbaur dengan masyarakat dan bersosial. Yang ketiga yaitu malu. Wajib bagi setiap muslim untuk memiliki rasa malu, seperti hadis berikut yang artinya imam memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Yang keempat, rendah hati. Rendah hati adalah memposisikan dirinya setiap kondisi sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Yang kelima yaitu sabar. Sabar adalah sifat menahan hawa nafsu atau diri untuk tidak menuruti urusan duniawi. Soal yang nomor 2, ada orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama, dan ada pula yang berpendapat bahwa etika dan akhlak itu berbeda. Menurut analisis dan pemahaman saudara, apakah etika dan akhlak itu sama atau berbeda? Jelaskan alasan saudara ketika saudara menyatakan akhlak dan etika itu sama, dan jelaskan pula alasan saudara ketika saudara menyatakan akhlak dan etika itu berbeda, serta jelaskan apa saja persamaan dan perbedaan antara etika dan akhlak tersebut. Nah, jawaban saya, akhlak adalah tingkah laku baik, buruk, salah, benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama. Perbedaan dengan etika, yakni etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia. Sejauh berkaitan dengan moralitas, etika terdiri dari 3 perkataan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Kaidah etika yang biasa dimunculkan dalam etika deskriptif adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Soal nomor 3, ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan manusia, kemudian menetapkan apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Berdasarkan analisa dan pemahaman saudara, sebutkan dan jelaskan apa saja ruang lingkup ilmu akhlak tersebut. Jawaban saya nomor 3 yaitu adalah yang pertama, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri, maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri, karena dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Yang kedua, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat-kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak dan baik. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira, dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Orang tua cinta dan hormat pada mereka. Mereka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. Yang keempat yaitu akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bahwa engkau adalah salah seseorang dari mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Yang kelima itu akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan
Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan, dengan sesama makhluk Tuhan. Soal yang nomor 4, Rasulullah SAW memiliki metode pembinaan akhlak yang efektif sehingga melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Silakan saudara jelaskan apa saja metode pembinaan akhlak yang digunakan Rasulullah SAW dan berikan salah satu ayat Al-Quran yang mempertegas metode tersebut serta bagaimana cara mengaplikasikan metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya nomor 4, pembinaan akhlak adalah tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adapun ayat yang menceritakan tentang akidah, pembinaan akidah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inama bu'istu liutama mimma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Adalah cara pengaplikasian metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kita sendiri seperti jujur. Kita sendiri yang harus menyadari manusia yang berakhlak mulia seperti jujur dan bertanggung jawab serta sopan santun itu akan menjadi contoh untuk masyarakat sekitar. Nah, nomor 5. Pendidikan Islam melalui konsep akidah akhlak sangat penting karena dapat menumbuhkan daya kritis dan daya kreatif, akal cerdas, personal, sosial, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan Islam bukanlah semata untuk menumbuhkan kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak dengan kemanusiaan. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah akhlak dan bagaimana hubungan antara akidah dan akhlak tersebut. Nah, jawaban saya nomor 5, yaitu yang dimaksud dengan akidah mulia, yang disebut dengan akidah mulia, yakni dalam pengertian teknis artinya adalah dasar iman atau keyakinan menurut istilah terminologi akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Nah, hubungan antara akidah dan akhlak merupakan ajaran ilahi yang menempati posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam dalam kehidupan beragama dan dalam berbagai dimensi kehidupan yang lainnya. Antara keduanya juga mempunyai kaitan erat satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Tanpa pengamalan kedua ini tidak akan mungkin kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk ini bisa aman, tentram, dan sesuai dengan tuntunan ideal agama. Oleh karenanya akidah dan akhlak idealnya bisa menjadi ilahi yang dapat direalisasikan dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial seseorang muslim secara utuh. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Heri Wabillahi Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.